Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu guru yang hebat. Pertama, perkenalkanlah diri saya. Nama saya adalah Samsul Bahri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar, dan saya ingin berbagi pengalaman bagaimana menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang akan saya sampaikan adalah topik yang pertama, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, ada 5 modul pelatihan Merdeka Belajar. Dalam hal ini pelatihan mandiri belajar. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu dan guru yang hebat, mari kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian kita memproyeksikan diri menjadi guru, seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Itu yang pertama. Mari kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung kepada orang lain. Artinya di sini adalah untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bapak dan Ibu guru yang hebat, yang kedua adalah apa peran saya sebagai guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi, peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian, yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apakah saya. Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ingarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya di sini adalah guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Jadi ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru untuk murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya adalah kita menuju yang kedua atau modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Yang pertama adalah mendidik secara menyeluruh. Yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu sebuah proses pendidikan atau bagian proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pada modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kodrat murid dan yang kedua adalah asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kodrat murid. Di sini kodrat murid terbagi dalam 3
bagian, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Jadi tugas guru ini untuk memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas Trikon terdiri dari kontinuitas, yaitu merupakan pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris ini merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat, selanjutnya adalah bagian keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa budi pekerti terdiri dari dua kata. Budi yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa, yang merupakan ranah lahir yang berwujud tenaga. Kemudian teori konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu dan guru yang hebat, yaitu modul kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Dalam hal ini, murid sebagai generasi nanti dialog hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya adalah saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut, atau Bapak Ibu bisa klik yang ada di kolom deskripsi di bawah, atau juga Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami pemahaman materi Merdeka Belajar tersebut. Terakhir dari saya, untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat, bahwa perubahan kecil yang kita lakukan dalam proses pembelajaran merupakan suatu langkah besar kita dalam menuntun murid-murid kita untuk menggapai masa depan yang gemilang dan menjadikan mereka generasi hebat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.